Angka sejutaan untuk sebuah smartphone merupakan budget minimum pengguna handphone yang kebanyakan orang zaman sekarang sanggup membelinya. Tinggal nabung sebulan atau 2 bulan, kami yakin udah terkumpul asal tidak kena tunggakan pay later. Kini, kami akan mencoba memberikan 5 rekomendasi HP keluaran pabrikan yang sudah populer di Indonesia, yang dulu pernah merilis seri atau tipe HP yang fiturnya masih tergolong mewah di era sekarang. Pengen tahu HP apa? Cekidot! With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Yang pertama, seri Note keluaran dari pabrikan populer baik di Indonesia maupun di dunia ini merupakan suksesor dari Samsung Galaxy Note 7 yang pernah terkena insiden meledak sehingga membuat Samsung banyak mengalami kerugian. Namun tidak mau patah semangat, Samsung segera merilis ulang dengan seri Galaxy Note FE. FE di sini singkatan dari Fan Edition. Nampaknya Samsung ingin menebus atau membeli kepercayaannya kembali kepada para fansnya dengan seri Note FE ini. Desainnya tidak jauh beda dengan Galaxy Note 7, fiturnya pun hampir sama. Bedanya Galaxy Note FE punya kapasitas baterai lebih kecil 3200 mAh dibandingkan dengan sang kakak 3500 mAh. Yang kabarnya Samsung melakukan inspeksi ketat hingga memberikan 8 lapis guna memastikan keamanannya agar tidak terjadi insiden ledakan kembali. Dan terbukti sejauh ini tidak ada berita tentang Samsung Galaxy Note FE yang meledak. Dari segi chipset, dia menggunakan Exynos 8890 14 nanometer octa-core GPU Mali T880 MP12. Untuk varian RAM 464 UFS 2.0 yang masih dibekali slot micro SD. Bicara kelebihan HP ini jelas pada layarnya, 5,7 inch Super AMOLED HDR10, 3D Curved Display yang anggun diproteksi pula oleh Corning Gorilla Glass 5. Upgrade Android maksimal seri Note ini cuma sampai ke Android 9 saja. Kelebihan lain, apalagi kalau bukan adanya stylus pen. Ini akan menjadikan pembeda antara HP-HP masa kini, karena sejauh ini cuma Samsung yang masih kerap menggunakan fitur ini untuk smartphone kelas atasnya. Dari segi kamera, Samsung Galaxy Note FE masih dibekali sebiji kamera saja dengan besaran resolusi 12 megapiksel f1.7. Namun untuk kualitasnya jangan diragukan. Sudah terdapat 2 pixel PDAF plus OIS pula. Videonya pun sudah bisa mengabadikan momen up to 4K. Dari segi sensor-sensornya pun lengkap. Ada iris scanner, fingerprint, accelerometer gyro, kompas, barometer heart, bahkan ada SpO2 untuk cek kesehatan. Mantap bukan? Sistem charge-nya sudah memakai USB Type-C 15 watt. Standar lah ya, yang penting tidak meledak. Kekurangannya adalah karena HP ini keluaran tahun 2017, keawetan baterai dan kesehatan layar Super AMOLED-nya yang terkadang kita susah mencari dengan kondisi normal atau no shadow. HP ini bisa ditebus dengan harga yang tergolong murah, antara 1,6 sampai 1,7 juta saja, dengan harga awal rilis 8 jutaan. Kedua, Realme 7 Pro merupakan HP mid-range di masanya yang punya spek mewah. Awal rilis harganya 4,9 juta di tahun 2020. Kini bisa Anda dapatkan di kisaran harga 1,8 untuk kondisi bekasnya. Speknya tentu cukup mentereng dengan Snapdragon 720G 8 nanometer octa-core GPU Adreno 618. Pilihan RAM di angka sejutaan adalah di RAM 6 ROM 128 UFS 2.1. Untuk upgrade Android HP ini lumayan lah. Bisa ke Android 12 dengan polesan Realme UI 3.0. Layar HP ini sudah pakai panel Super AMOLED pula, 6,4 inch yang dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3. Sensor fingerprintnya juga sudah berjenis optical yang ditanamkan di bagian dalam layar. Punya quad kamera dengan kamera utama yang memakai sensor kamera Sony IMX682, 64 megapiksel f1.8 wide, 8 megapiksel f2.3 ultra wide, dan 2 biji kamera pelipur lara, 2 megapiksel makro dan depth. Videonya bisa up to 4K 30 fps yang dilengkapi dengan AIS pula. Sayangnya belum ada OIS-nya. Selfie kamera juga gede, 32 megapiksel. Lumayanlah buat TikTok kan? Dan jangan dilupakan Realme 7 Pro juga sudah menyematkan dual speaker stereo. Sayangnya baterainya cuma 4500 mAh. Tapi jangan khawatir, di paket penjualannya disertakan pula charge 65 watt. Isi 0-50% butuh waktu 12 menit dan untuk full 30 menit kemudian. Performa Snapdragon 720G di Realme 7 Pro juga masih enak buat gaming. Buat main game ML, COD, Genshin masih cukup menjanjikan. Kami kira kebutuhan Anda di tahun 2023 masih sanggup diemban oleh Realme 7 Pro.
Ketiga, Vivo V19. Jika Anda boring dengan HP Vivo yang kebanyakan punya poni, bahkan di range harga 5 jutaan pun, Vivo masih kerap memakai poni. Kini dengan modal 1,8 sampai 1,9 juta, Vivo V19 sudah memakai punch hole di kamera selfie-nya yang punya resolusi 32 megapiksel. Vivo V19 juga punya quad kamera pula dengan skema 48 megapiksel f1.8 wide, 8 megapiksel f2.2 ultra wide, dan jangan dilupakan ada dua kamera yang tidak pernah habis stoknya, yaitu 2 megapiksel makro dan depth. Video juga bisa 4K 30 fps pula bos. Speakernya juga sudah stereo. Untuk layarnya Vivo V19 sudah berlabel Super AMOLED 6,44 inch yang dilindungi oleh Corning Gorilla Glass. Gimana? Masih worth it bukan? Kalau spek gimana? Vivo V19 juga tidak terlalu pelit pula. HP ini menggunakan chipset Naga Snapdragon 6715 nanometer, octa-core GPU Adreno 612 dengan RAM 8GB dan ROM pilihan 128GB atau 256GB yang sudah berjenis UFS 2.1. Untuk game PUBG, HP ini masih bisa diandalkan karena sudah ada gyronya. Fingerprintnya pun juga sudah di bawah layar, menambahkan kesan HP ini masih cukup modern di era sekarang. Keempat, ini dia HP dari Xiaomi. Sebenarnya banyak HP Xiaomi yang punya spek ngebut di angka sejutaan, namun kami pilihkan yang terbaik. Secara HP ini dulunya adalah bekas mantan flagshipnya Xiaomi, yaitu Xiaomi Mi 9. Speknya paling mentereng, pakai Snapdragon 8557 nanometer octa-core GPU Adreno 640 dengan pilihan RAM 6 sampai 8GB dengan varian memori internal 64GB sampai 128GB UFS 2.1. Dikarenakan mantan flagship, HP ini punya kekurangan bagi sebagian orang, yaitu tidak adanya slot memory card. Jadi kita harus bijak menggunakan memorinya. Namun dari segi performa, Mi 9 bisa dipastikan. Game berat apapun bisa masuk dan dijalankan dengan hasil yang tentunya jauh lebih baik daripada HP sejutaan zaman sekarang. Untuk layarnya sudah menggunakan panel Super AMOLED dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 6. Sensor keamanan fingerprintnya sudah jelas tertanam di bawah layar dengan respon yang terbilang cepat dan akurat. Kameranya pun tidak main-main, walaupun triple kamera dan looknya terlihat cupu sejajar vertikal seperti HP murahan, namun untuk resolusinya it's real. Dengan komposisi kamera utama 48 megapiksel f1.8, sensor Sony IMX586 dan 12 megapiksel f2.2, telefoto 2 kali zoom, sedangkan lensa ketiga ultrawide 16 megapiksel f2.2. Untuk hasilnya jelas tidak kaleng-kaleng. Video kamera belakang bisa mencapai 4K 60 fps. Gimana? Ngiler nggak? Tapi sayangnya HP ini belum ada OIS dan AIS-nya. Untuk sektor kelemahannya, HP ini jelas pada baterainya yang cuma 3300 mAh 27 watt. Untuk harga awal Mi 9 ada di sekitar 6-7 jutaan. Kini Anda bisa membawa pulang 1,9 juta saja di varian terkecil sesuai kondisi dan kelengkapannya. Dan yang terakhir dari brand penguasa pasar Indonesia dengan ilmu kanuragan jutsu terkuat di dunia, yaitu Oppo. Tapi jangan khawatir kan, HP yang kami pilihkan ini dijamin tidak mengandung genjutsu. Ya, Oppo K3 adalah pilihan terbaik dari kami dari Oppo. Dengan layar yang terbebas dari poni, punch hole, dynamic island atau apalah itu, karena sistem kamera selfie-nya disembunyikan di bodinya. Tapi jika kita ingin video call atau selfie, kita tinggal pop up kamera selfie-nya secara otomatis. Kamera selfie-nya punya resolusi 16 megapiksel f2.0 dengan sensor Sony IMX471. Jelas, hasilnya akan lebih detail dan wajah Anda akan terlihat lebih cakep pastinya. Untuk kamera belakang juga punya resolusi 16 megapiksel f1.7 wide, pakai sensor Sony pula IMX519. Sedangkan untuk kamera kedua cuma 2 megapiksel depth untuk bokeh. Untuk hasil kamera belakangnya juga tidak mengecewakan. Untuk sektor dapur pacu, biasanya Oppo pelit kasih chipset ngacir. Namun di Oppo K3, Anda minimal akan bisa bernafas lega. Karena sudah memakai chipset Snapdragon 710 10 nanometer octa-core Adreno 616. Dengan pilihan variasi RAM 6 atau 8GB dan ROM 64 atau sampai 256GB. Sensor gyroscope juga ada. Sama halnya Mi 9, Oppo K3 punya kelemahan tidak punya slot memori ekspansi. Di SIM tray-nya kita harus puas dikasih slot untuk dual SIM card aja. Performa gaming Oppo K3 ini masih layak memanjakan experiences kita, baik dalam performa maupun dari segi displaynya.
Main game di Oppo K3 terkesan lebih luas dan lega karena tidak ada gangguan lubang kamera selfie. Layar Oppo K3 sudah berjenis AMOLED 6,5 inch yang dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Sensor fingerprint in display juga sudah diemban sama Oppo K3 dengan kualitas yang responsif pula. Upgrade Android Oppo K3 bisa ke Android 11 dengan polesan UI khas Oppo Color OS, sehingga tampilannya mirip dengan HP-HP yang terbaru. Kelemahannya, Oppo K3 terletak pada baterainya tentunya yang cuma dikasih 3765 mAh. Namun jangan khawatir gan, di paket penjualannya sudah disertakan pula VOOC Charge 20W Type-C. Lumayan kan? Harga awal Oppo K3 4 jutaan, kini bisa Anda tebus di angka 1,8 sampai 1,9 juta di marketplace tentunya. Dari kelima HP tadi, apakah Anda sudah pernah memiliki atau masih memakainya sampai sekarang? Komen ya kekurangan dan kelebihannya dalam pemakaian Anda selama itu. Barangkali bisa membantu untuk referensi bagi teman-teman kita yang berniat membelinya. Beli HP second itu bukan berarti kita tidak bisa membeli HP baru. Tapi boleh dong budget yang kita punya berbanding lurus dengan spesifikasi HP yang kita inginkan. Yang semuanya bisa didapatkan di HP second. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit. Bye guys.